Halo guys, kembali lagi di channel MD ku. Kali ini MD ku akan membahas alur cerita film Magnum yang dirilis pada akhir tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pengemudi truk kontainer yang bernama Hung, yang menjalani kehidupan yang indah dengan putri kecilnya. Namun sampai putrinya diculik dan dianiaya hingga membuat Hung bertekad untuk mencari dan membalas dendam kepada si penculik. Nah oke, sebelum melanjutkan pembahasan film ini, tidak lupa saya menghimbau kepada kalian, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang ayah bernama Frank. Frank saat ini bekerja menjadi supir kontainer pengangkut ikan dari pelabuhan ke kota. Terlihat anak perempuan Frank yang bernama Maya diajak jalan-jalan sambil menikmati musim gugur. Diketahui kalau istri Frank sudah lama meninggal sehingga ialah yang harus merawat Maya seorang diri. Di sini Frank mengatakan kepada Maya kalau ia harus pergi keluar kota selama 10 hari. Untuk itu Frank akan menitipkan Maya ke salah satu teman Frank yang kebetulan seorang guru. Awalnya Maya tetap ingin ikut bersama Frank. Namun Frank tidak mau membawa Maya karena bagaimanapun Maya harus sekolah seperti anak-anak yang lain. Keesokan harinya, Frank membawa Maya untuk dititipkan kepada teman Frank yang bernama Rosie. Frank mengatakan kalau Maya akan sekolah di sini, namun sebelum Frank kembali, Maya akan menginap di rumah Rosie. Rosie yang sudah berteman lama dengan Frank, ia pun mengiyakannya. Beberapa hari kemudian, Maya yang sudah rindu dengan ayahnya, ia pun nekat pergi ke pelabuhan seorang diri tanpa sepengetahuan Rosie. Di sini Maya mencoba bertanya kepada satpam pelabuhan tentang keberadaan ayahnya sekarang. Akan tetapi satpam itu tidak menggubris Maya dan malah menyuruh Maya untuk mencarinya di tempat lain. Maya kembali bertanya kepada orang-orang di sana, namun mereka tidak sama sekali memperdulikan Maya. Hingga Maya tak sengaja dilihat oleh seorang pria. Tak lama Maya dihampiri oleh seseorang bernama Epoy. Di sini Epoy mengatakan kalau ia tahu ayah Maya ada di mana dan jika Maya ingin menemuinya, Maya harus ikut dengan Epoy. Mendengar hal itu, Maya pun mengiyakannya. Ternyata Epoy ini adalah anak buah gangster yang menjalankan bisnis penjualan manusia. Suatu malam memperlihatkan anak buah Epoy yang hendak mengubur Maya. Hal itu ia lakukan karena anak buah Epoy menyangka kalau Maya telah meninggal saat akan dijual. Akan tetapi ketika anak buah Epoy sedang sibuk menggali, Maya tiba-tiba sadar lalu segera melarikan diri. Singkat cerita, Maya akhirnya berhasil diselamatkan, namun Maya mengalami depresi yang sangat parah sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Terlihat Rosie yang meminta maaf kepada Frank karena ia tidak becus menjaga Maya selama Frank sedang bekerja di luar kota. Frank yang menyadari kalau hal ini bukan sepenuhnya salah Rosie, ia pun dengan besar hati memaafkannya. Malam harinya saat Frank sedang menemani Maya, tiba-tiba Maya tersadar namun ia malah berteriak dengan kencang akibat rasa depresi yang masih diderita olehnya. Ternyata Maya sangat ketakutan saat dirinya melihat seorang laki-laki walaupun itu ayahnya sendiri. Melihat kejadian itu, Frank pun merasa sangat hancur hati dan ia menyesal telah meninggalkan Maya. Keesokan harinya, Frank kembali menemui Maya dengan membawakan sebuah boneka. Namun lagi-lagi Maya malah berteriak histeris. Setelah itu, Frank pergi sambil menangis dan disinilah Frank berencana akan membalas orang-orang yang telah menculik Maya. Dimulai dari mendatangi pelabuhan dan bertanya kepada satpam apakah si satpam pernah melihat anaknya datang ke sini. Si satpam berbohong dengan mengatakan kalau ia tidak pernah melihat anak Frank. Kemudian Frank mencoba bertanya kepada para pekerja yang ada di sana apakah mereka pernah melihat anaknya. Semua orang yang ditanyai Frank mengatakan kalau mereka tidak tahu menahu. Namun tak lama Frank menemukan jepit rambut anaknya di dekat kantor si satpam sehingga Frank sadar kalau si satpam pasti telah berbohong.
Frank pun kembali lalu mengancam si satpam agar ia mengatakan siapakah orang yang telah menculik anaknya. Bersamaan dengan itu, ada seorang anak penjual roti yang tiba-tiba mengantarkan makanan yang sebelumnya sudah dipesan oleh si satpam. Si satpam yang takut diapa-apakan oleh Frank, ia pun akhirnya mengatakan kalau Frank tinggal ikuti saja anak penjual roti tersebut, karena si anak penjual roti merupakan salah satu target penculikan. Mendengar hal itu, Frank pun segera mengikuti si anak penjual roti. Hingga Frank melihat si penjual roti dibawa paksa ke dalam salah satu mobil kontainer. Di tengah perjalanan, ternyata Frank dari tadi menggelantung di bawah mobil kontainer tersebut. Kemudian mobil itu tertuju ke sebuah rumah mewah milik bos gangster. Setelah itu memperlihatkan si penjual roti yang sedang dirayu oleh anak kandung bos gangster yang bernama Sura. Diketahui Sura adalah anak kandung bos gangster yang kebetulan menyukai anak kecil. Ketika Sura pergi sebentar ke belakang, Frank yang ternyata ada di sana langsung berniat membawa si penjual roti pergi. Frank mengatakan kalau ia akan mengantar si penjual roti pulang. Ketika Sura kembali, ia dibuat kesal karena si penjual roti sudah tidak ada di rumahnya. Keesokan harinya, saat para gangster akan menemui Sura, mereka dibuat terkejut melihat para penjaga yang sudah bergeletakan. Ternyata di dalam, Frank sedang menyandra Sura. Hingga saat para gangster mengeceknya ke dalam, Frank sudah lebih dulu pergi dengan membawa Sura. Frank memasukkan Sura ke dalam mobil kontainernya. Di sini Frank sempat bertanya di mana ayah Sura dan di mana orang-orang yang selama ini mereka perjualkan. Akan tetapi Sura memilih bungkam, bahkan ia malah menawarkan uang kepada Frank asalkan Frank mau melepaskannya. Malam harinya memperlihatkan ayah kandung Sura yang merupakan seorang bos gangster mendatangi si satpam pelabuhan. Ternyata si satpamlah yang kemarin menghubungi gangster ini untuk menculik Maya dan juga si penjual roti demi mendapatkan persenan. Di sini si bos gangster rupanya sudah tahu kalau yang sekarang menculik Sura anaknya adalah Frank. Untuk itu si bos gangster menyuruh si satpam mencari keberadaan Frank. Keesokan harinya memperlihatkan seorang wanita bernama Angela yang mobil truknya mengalami kerusakan. Kebetulan tak lama dari itu mobil Frank melintas dan Angela segera meminta tolong. Frank pun mencoba memperbaiki mobil Angela dan terlihat selang mobilnya bocor. Tanpa bicara sepatah kata apapun, Frank bergegas pergi meninggalkan Angela dan mobilnya. Angela yang merasa Frank tidak mau menolongnya, ia pun mencoba memberhentikan mobil lain. Akan tetapi tidak ada satupun orang yang mau turun membantu Angela. Hingga tak lama Frank datang kembali dengan membawakan selang baru untuk mobil Angela. Ternyata Frank tidak berniat pergi sebelum membetulkan mobilnya. Setelah berhasil diperbaiki, Angela berterima kasih kepada Frank dan Frank bergegas melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Frank dihadang oleh sekumpulan mobil dari arah belakang maupun arah depan. Ternyata orang-orang itu adalah anak buah bos gangster yang dipimpin oleh Epoy untuk mencari Sura dan menghabisi Frank. Saat mereka mengecek mobil Frank, ternyata Frank sudah tidak ada di sana. Ketika mereka sedang mencari, muncul Frank yang langsung melumpuhkan mereka satu persatu. Di balik itu, Sura terus berteriak agar kelompoknya segera mengeluarkan Sura dari dalam mobil Frank. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mendengarnya. Kembali ke Frank yang terus berusaha melawan para anak buah bos gangster. Namun di suatu kesempatan, Frank berhasil terpojokkan oleh mereka. Di sini Frank akhirnya memutuskan untuk melompat ke dalam jurang. Malam harinya, Frank yang masih selamat, ia pun bergegas kembali mengambil mobilnya untuk segera pulang. Keesokan harinya, terlihat Frank yang mengobati lukanya sendiri di sebuah rumah. Sementara itu, Sura juga sedang dirawat dengan diawasi langsung oleh ayahnya, yaitu si bos gangster. Beberapa hari kemudian, bos gangster baru mendapat info kalau Frank adalah pasukan khusus Vietnam yang sangat terlatih. Untuk itu, ia sedikit kecewa kepada Epoy yang telah menculik anak Frank tanpa tahu asal-usulnya.
Di sisi lain, Frank sedang meratapi anaknya yang masih belum juga bisa diajak berkomunikasi oleh siapapun. Kemudian Frank menitipkan kembali anaknya kepada Rosie karena ia akan pergi untuk membantai orang-orang yang telah menyakiti anaknya. Rosie sempat memperingati Frank untuk tidak melakukan hal itu karena yang terpenting sekarang adalah kesembuhan Maya. Akan tetapi Frank mengatakan kalau mereka harus mendapat balasan yang setimpal karena polisi tidak akan berani menangkap mereka. Kembali ke kelompok gangster yang sekarang sedang menyiksa orang. Ternyata orang itu adalah orang yang dulu ditugaskan untuk mengubur anak Frank, namun karena ia lengah, anak Frank akhirnya berhasil kabur. Keesokan harinya, saat Frank hendak menyambangi markas para gangster, tiba-tiba ia dihadang oleh segerombolan geng motor. Ternyata orang yang mengirim para geng motor ini adalah si tangan kanan bos gangster dan juga Epoy. Kemudian terjadilah baku hantam antara mereka. Satu jam setelah itu, si tangan kanan mendapat pesan serta kiriman video yang memperlihatkan semua geng motor tersebut berhasil dikalahkan oleh Frank. Kesal dengan itu, Epoy serta para gangster yang lain mendatangi rumah sakit jiwa tempat anak Frank dirawat. Tentu tujuannya adalah menculik anak Frank. Setelah menculik anaknya, Epoy pun segera menghubungi Frank dan meminta Frank untuk datang ke pelabuhan karena anaknya kini ada di tangan mereka. Mendengar hal itu, Frank pun segera mendatangi pelabuhan. Sesampainya di sana, Frank dihadapkan dengan puluhan gangster yang siap melawan Frank. Sementara itu, Epoy pergi dari sana dengan membawa anaknya. Kemudian terjadilah baku hantam antara Frank dan para gangster. Setelah saling baku hantam cukup lama, Frank akhirnya berhasil ditumbangkan mengingat jumlah mereka yang sangat banyak. Tak lama Epoy kembali datang lalu menyerahkan Maya. Kemudian Epoy pergi sambil menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Frank dan juga Maya. Saat mereka akan menghabisinya, tiba-tiba datang seseorang yang langsung menghajar para gangster tersebut. Ternyata orang itu adalah Angela, yaitu orang yang mobilnya Frank perbaiki kemarin. Terlihat Angela yang berhasil melumpuhkan para gangster itu satu persatu. Hingga pada akhirnya Angela mampu mengalahkan mereka semua. Siapakah sosok Angela ini kita akan tahu nanti. Di balik itu, si bos gangster yang menyadari kalau anak buahnya tidak berhasil menghabisi Frank, ia pun segera menyuruh anak buahnya yang lain untuk mempercepat penjualan bisnisnya, yaitu bisnis penjualan manusia serta penjualan organ tubuh. Karena perintah itu, Epoy dan anggota gangster lain mendatangi sebuah tempat yang mana tempat itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang selama ini mereka culik. Epoy menyuruh dokter di sana untuk mempercepat pekerjaannya atas perintah bos mereka. Saat anak-anak itu dikumpulkan di dalam satu ruangan, ternyata Angela juga sudah ada di sana mengawasi mereka. Pagi harinya memperlihatkan Sura, anak bos gangster yang sedang memainkan musik di tengah danau dengan penjagaan yang sangat ketat. Namun tak lama dari itu, Frank datang lalu melumpuhkan mereka. Sura berusaha kabur menggunakan perahu, namun Frank berhasil mengejar hingga terjadilah pergelutan. Pada akhirnya Frank berhasil mengalahkan Sura. Setelah itu Frank menghubungi si bos gangster dan Frank ingin berduel dengannya. Frank juga mengatakan kalau Sura sudah ada di tangan Frank. Si bos gangster menjawab kalau Frank tinggal datang saja langsung ke markasnya. Singkat cerita, Frank datang dan ia pun langsung disambut oleh tangan kanan si bos gangster.
Setelah mengalahkan si tangan kanan, Frank kembali dihadapkan dengan ketua geng motor yang sebelumnya dikalahkan oleh Frank saat kemarin. Merasa si ketua geng motor tidak akan mampu melawan Frank, inilah yang dilakukan si bos gangster. Kemudian perduelan antara Frank dan si bos gangster akhirnya terjadi. Setelah cukup lama bertarung, pada akhirnya Frank berhasil menghabisi si bos gangster. Adegan berpindah ke Frank yang sekarang sedang bersama Sura. Frank memberi pilihan kepada Sura untuk melawan dirinya sampai mati atau melompat ke jurang. Bersamaan dengan itu, datang Angela menghampiri mereka. Angela mengatakan kalau ia juga adalah pasukan khusus yang selama ini menyamar menjadi supir truk, yaitu untuk mengungkap kejahatan para gangster. Angela menjelaskan kalau Frank tidak perlu membunuh Sura karena Sura akan dihukum mati pemerintah atas kejahatan yang selama ini Sura lakukan bersama ayahnya. Kemudian Angela juga menjelaskan kalau waktu semalam setelah Angela berhasil mengalahkan anak buah gangster, para polisi datang untuk menangkap mereka. Bukan hanya itu, Angela juga ternyata sudah berhasil menyelamatkan orang-orang yang selama ini diculik oleh para gangster. Beberapa minggu kemudian, Frank kembali membetulkan mobil truknya dan Maya anaknya kini terlihat berangsur pulih. Sementara itu, si bos gangster ternyata masih hidup dan di sini kita akhirnya diberitahu kalau Rosie yang selama ini menjadi guru di sekolah serta menjadi teman baik Frank adalah anak si bos gangster. Artinya Rosie lah yang menjebak anak-anak agar bisa diculik oleh anak buah si bos gangster. Kemudian film pun tamat.